Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rafi Taufikur Rahman dengan NIM 211000120140084, salah satu praktikum Geologi Struktur tahun 2021, Departemen Teknik Geologi Fakultas Teknik Universitas Diponegoro. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan kajian atau bahasan dengan 5 subtopik, antara lain analisis kekar, analisis lipatan, analisis sesar dengan struktur penyerta berupa gauge structure. Selanjutnya ada analisis sesar dengan struktur penyerta berupa garis-garis atau sitireasi. Dan yang terakhir adalah analisis sesar dengan struktur penyerta berupa drag fault. Untuk kelanjutannya, kalian dapat mengakses video ini lebih lanjut. Semoga video ini dapat dipahami oleh kalian sesama, sehingga ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian. Selamat menonton. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rafi Taufikur Rahman dengan NIM 211000120140084, salah satu praktikan geologi struktur tahun 2021, Departemen Teknik Geologi Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan pembahasan dengan mengidentifikasi dan menganalisis analisis kekar berdasarkan data yang telah disediakan oleh para asisten menggunakan software, yaitu software DIPS. Pada penggunaan software DIPS ini, penggunaannya hampir sama dengan menggunakan Mica dan Stronet, namun yang membedakannya hanya dalam kita menggunakan software, sehingga diharapkan dapat lebih presisi dan mendapat menghasilkan hasil yang tepat dan akurat, sehingga dapat dengan mudah kita dapat menganalisisnya. Baik, kita akan mulai dengan melihat datanya terlebih dahulu. Berikut merupakan data strike and dip pada kekar yang disediakan oleh para asisten geologi struktur pada tahun 2021. Di sini terdapat banyak data strike and dip yang akan kita gunakan pada kesempatan kali ini. Oke, sebelumnya kita buka aplikasi DIPS terlebih dahulu dengan mengatur beberapa settingan terkait. Oke, ini merupakan aplikasi DIPS-nya yang terdiri atas dip dan dip direction, yang di sini tabel di sini akan terisi oleh data-data tadi yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa dengan menggunakan software ini hampir sama dengan menggunakan Mica dan Stronet, namun diharapkan lebih tepat dan akurat karena hasilnya akan presisi. Baik, kita mulai dari menyeting dari aplikasinya. Oke, baik, kita mulai untuk analisisnya. Ini merupakan aplikasinya, kita akan menyeting dengan settingan strike and dip right. Oke, setelah berubah strike, ini ada right dan dip, kita akan mengcopy data yang tadi, data kekar yang ini kita akan copy pada aplikasi tadi. Copy, stop share screen. Oke.
Kita kembali lagi ke data ini. Kita paste, sehingga diperoleh data kekar tadi pada aplikasi ini. Terdapat banyak data kekar. Selanjutnya kita akan menganalisis data kekar ini dengan menggunakan software sehingga hasilnya akan presisi. Baik, akan kita mulai untuk analisisnya. Kita tahu bahwa pada analisis kekar pada Mica dan Stronet, kita menggunakan beberapa Stronet yang antara lain Carlsberg sama Polar Equalnet dan Stronet. Baik, pada langkah pertama biasanya kan kita gunakan untuk menentukan titik-titik dengan menggunakan Polar Equalnet. Namun pada software ini kita dapat menggunakan tombol ini atau ya tools ini sehingga dapat digunakan untuk menentukan titik-titik data yang telah disediakan ini. Oke, baik. Berikut data kekar tadi. Yang data ini hampir sama jika kita mengerjakan pada Polar Equalnet di Mica dan di Stronet. Ini data-data titik-titik yang telah tersedia ini merupakan data kekar yang tadi, yang sebelumnya telah kita input pada aplikasi ini. Selanjutnya kita beralih pada kontur preset atau sehingga kita dapat mengetahui kontur pada kekar kali ini. Oke, berikut tentang konturnya diperoleh oleh dua maksimum, yaitu maksimum 1 dan maksimum 2. Kita bebas dalam menentukannya. Saya ambil maksimum 1 dan maksimum 2-nya itu bebas, sehingga saya mengambil maksimum 1 itu pada kita tentukan nilai titik maksimum satunya di sini. Dengan data kita menggunakan data 206575, kita tandai dengan maksimal 1 atau max 1. Karena ini merupakan titik, kita hanya menggunakan pol dan label sehingga kita tidak perlu menceklis ID dan plane, sehingga yang perlu diceklis hanya pol dan label saja. Oke, diketahui bahwa maksimal 1 di sini hanya kita menentukan maksimal 2. Kita peroleh maksimal 2 dengan data yang telah saya dapatkan berupa 213 dan 67. Dengan div-nya 67, kita berikan nama max 2 dengan visibility, pol, dan label. Kita oke-kan saja. Selanjutnya kita melakukan poll dengan cara menggunakan maksimal 1 dan maksimal 2. Kita akan membuat bidang plane pada maksimal 1 terlebih dahulu. Kita ketahui bahwa maksimal 1 tadi memiliki strike and dip 26575. Kita oke. Kita kasih nama full max 1
Dengan kita kan ini menginginkan untuk berupa plane ya, sehingga kita tidak perlu menyetang pole, sehingga kita hanya menyetang plane saja. Oh, di oke. Sehingga diperoleh kenampakan seperti berikut. Selanjutnya kita melakukan hal yang sama pada Max 2. Max 2 tadi kan diperoleh data 213 dan 67. Kita sesuaikan dengan data yang di pojok kanan bawah ini. 213 dan 67. Oke, kita dapatkan tepat sekali 216 dan 213 dan 67. Kita berikan nama pole maksimal 2. Oke, dengan visibility plane. Oke, kita dapatkan dua bidang plane, yaitu pole dari maksimal 1 dan pole dari maksimal 2. Oke, setelah ini kan diperoleh dua garis yang terdapat perpotongan di tengah-tengahnya ini. Kita tahu bahwa pada analisis kekar menggunakan Mika dan yang manual, diperoleh bahwa titik ini merupakan titik perpotongan ini merupakan sigma 2. Sehingga diperoleh titik perpotongan ini sekitar, berdasarkan data yang telah saya kerjakan, sekitar 34 dan 23. Data sigma ini akan digunakan dalam analisis kekar. Oke, kita berikan nama yaitu sigma 2. Hal ini karena dibutuhkan hanya untuk titik saja, maka kita menggunakan pole. Oke, selanjutnya kita oke. Sehingga didapatkan max 2-nya. Kita ubah dulu warnanya karena terdapat ke warna yang sama. Oke, kita rubah warna sigma 2-nya menjadi warna hitam. Oke. Selanjutnya kita menentukan selanjutnya kita akan membuat suatu bidang bantu atau kita sering sebut dengan cradle plane yang akan menghubungkan maksimal 1 dan maksimal 2. Oke, tadi kan diperoleh bahwa sigma 2 memiliki kedudukan 34/23. 34 kita atur terlebih dahulu. Ini disebut cradle plane. Nah, kita mengharapkan output berupa plane atau bidang, bukan full, sehingga kita atur visibility-nya plane. Oke, selanjutnya diperoleh gambaran seperti berikut. Oke, selanjutnya kita harus menentukan sigma 1 dan sigma 3-nya, yaitu kita tahu bahwa perpotongan dengan antara cradle plane dengan maksimal 1 atau maksimal 2 itu merupakan, jika lebih dari 90 derajat itu merupakan sigma 3, dan jika kurang dari 90 derajat itu merupakan sigma 1. Oke, selanjutnya kita tentukan terlebih dahulu untuk kita menggunakan tools pada aplikasi ini, yaitu Measure Angel. Kita tentukan plot terlebih dahulu untuk dalam menentukan sigma 3-nya. Tadi diperoleh sekitar
Oke. Oke, setelah kita peroleh bahwa kita memperoleh kedudukan sebesar 129 atau hampir mendekati 130, sehingga ini merupakan dapat kita simpulkan bahwa sigma 3 kita close saja. Sehingga berdasarkan hasil analisis tadi, hasil perhitungan tadi yang kita dapat menentukan bahwa kita peroleh sudut antara griddle plane dan maksimal 1 dan maksimal 2 ini sekitar 159 hingga 130 derajat, sehingga dapat kita simpulkan bahwa di tengah-tengah ini merupakan sigma 3. Dalam menentukan sigma 3 kita menggunakan tools berupa pitch grid yang disesuaikan dengan garis griddle plane-nya. Kita tadi telah menentukan bahwa garis griddle plane-nya sekitar 34 dan 23. Oke, 34 dan 23. Oke, 34 dan 23. Oke, sudah pas sehingga kita dapat menganalisisnya. Dengan melihat data ini dengan melakukan perhitungan sehingga diperoleh, saya telah melakukan perhitungan maka diperoleh sigma 3-nya itu sekitar 239 dengan dip 69. Maka kita akan melakukan plotting pada aplikasi ini. Oke, kita melakukan plotting dengan 239. Oke, kita ambil di sini 239 dan 69, lalu kita berikan nama yaitu sigma 3. Oke, karena kita mengharapkan output berupa pool, tidak berupa plane, sehingga kita cek hapus plane-nya, sehingga kita tandai pool, maka diperoleh sigma 3 dengan ketentukan 239,69. Oke, diperoleh ini untuk menyamaratakan, maka kita rubah dulu warna sigma 3-nya menjadi warna hitam biar sama, biar mudah untuk dipahami. Oke, selanjutnya kita menentukan sigma 1-nya. Sigma 1 merupakan 90 derajat dari sigma 3 dengan melewati garis griddle plane ini. Sehingga dengan melihat data kekar ini, sehingga diperoleh bahwa sigma 1-nya itu sekitar 149 dan dengan dip 80. Kita oke, kita buat terlebih dahulu untuk titiknya 149 dan 80 itu sekitar di sini ya, bentar. Oke, 149 kita atur terlebih dahulu dengan div 80, kita berikan nama yaitu sigma 1. Karena kita mengharapkan output berupa titik saja, maka visibility-nya kita atur hanya full, sehingga diperoleh titik sigma 1 yang akan digunakan dalam menganalisis kekar ini.
Oke, kita rubah menjadi warna hitam terlebih dahulu. Oke. Kita berubah menjadi warna hitam terlebih dahulu. Oke, selanjutnya kita adalah menentukan warna yang dapat membedakan sehingga dapat memudahkan kita dalam menganalisisnya, yaitu dengan menggunakan ini. Kita rubah terlebih dahulu warnanya. Max 1 kita menggunakan warna hitam, Max 2 kita menggunakan warna hitam. Oke, untuk selanjutnya. Oke, setelah itu sebelum itu kita dapat menghapus tools-nya dengan menggunakan tools, delete all tools. Oke, toolsnya akan terhapus sehingga diperoleh penampakan sebagai berikut. Sehingga penampakan ini sedikit membingungkan karena terdapat berbagai warna yang sama sehingga kita akan merubahnya sehingga dapat memudahkan kita dalam menganalisis. Oke, untuk full maksimal 1 kita berikan warna merah. Oke kan saja. Terus untuk full maksimal 2 kita berikan warna biru. Oke, untuk griddle plane kita berikan warna hijau. Oke, sehingga diperoleh penampakan sebagai berikut. Sehingga kita dapat menganalisisnya. Oke, penampakannya seperti berikut. Di sini terdapat legenda, namun legendanya tidak menunjukkan kedudukan dari hasil dari analisis kali ini, sehingga kita dapat menggunakan klik legend, checklist, terus lalu checklist lagi, sehingga diperoleh data strike and dip, data kedudukan pada analisis kekar ini. Namun dalam menganalisis kekar ini kita tahu bahwa pada Mika dan Stronit itu kita menggunakan pitch and plungnya. Sehingga kita dapat merubahnya dengan mengklik yang di bawah ini sehingga dapat didapatkan trend and plung. Oke, kita dapat mengetahui trend and plungnya sehingga setelah didapatkan ini kita dapat menganalisisnya dengan menggunakan analisis dan dapat mengklasifikasikannya berdasarkan klasifikasi yang tersedia. Oke, selanjutnya setelah ini kita dapat menyimpannya dengan cara meng-SS atau mengekspornya ke file export image file, lalu nanti diberikan nama sesuai dengan keinginan kita. Oke, mungkin pembahasan kali ini atau kajian kali ini tentang analisis sesar menggunakan software cukup sampai di sini. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk pada kajian dan bahasan pada kesempatan kali ini tentang analisis kekar. Semoga ilmu yang dapat saya sampaikan dapat bermanfaat bagi khalayak umum.
Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan awal tadi, pada bahasa dan kajian awal tadi, saya sudah menjelaskan tentang analisis kekar. Oke, untuk bahasa dan kajian pada kali ini, kita akan membahas suatu kajian analisis tentang lipatan berdasarkan data yang telah disediakan oleh para asisten praktikum geologi struktur 2021. Pada kesempatan kali ini kita tetap menggunakan aplikasi software berupa DIPS, sehingga diharapkan hasilnya akan presisi, sehingga diperoleh hasil kenampakan atau kedudukan yang tepat dan akurat. Oke, baik, kita mulai untuk melihat datanya terlebih dahulu. Untuk datanya sebagai berikut. Ini untuk data lipatannya yang terdiri dari strike and dip. Ini ada N271W hingga N238E. Sebelum kita melakukan analisis kekar pada analisis lipatan pada software, kita harus merubahnya terlebih dahulu untuk yang NW ini ke back azimuth, dan untuk yang NE-nya dihapus, yang berarti tinggal angkanya saja. Baik, saya sudah mengubahnya pada data berikut yang akan saya tampilkan. Oke, berikut ini adalah data yang telah saya analisis tadi dengan menggunakan back azimuth dan ketentuan yang lainnya, sehingga diperoleh data sebagai berikut yang akan kita gunakan dalam menganalisis lipatan menggunakan software, yaitu software DIPS. Pada intinya penggunaan analisis ini hampir sama dengan analisis kekar tadi. Untuk mekanismenya juga hampir sama. Oke, selanjutnya kita buka terlebih dahulu untuk aplikasinya. Oke, saya akan share screen aplikasi DIPS-nya. Baik, saya akan membuka aplikasinya, maka kita akan memulai untuk analisis lipatan pada kesempatan kali ini. Oke, berikut merupakan aplikasinya bersama pada analisis kekar tadi. Sebelumnya kita rubah dulu untuk settingannya. Project setting menjadi strike, right, or dip. Kita oke-kan saja. Oke, maka akan berubah. Setelah itu kita copy terlebih dahulu data yang telah kita ubah tadi dengan menggunakan ketentuan-ketentuan yang ada, yaitu dengan menggunakan packaging dan ketentuannya lainnya. Oke, kita akan mengcopy data ini ke dalam aplikasi sehingga dapat digunakan dalam proses analisis lipatan. Oke, saya share kembali. Oke, kita input untuk datanya sehingga diperoleh sebagai berikut. Ketentuan strike and dip-nya berdasarkan data asisten praktikum pada praktikum geologi struktur tahun 2021. Selanjutnya
Untuk inti dari pembahasan kali ini hampir sama dengan analisis kekar dan hampir sama dengan analisis lipatan pada menggunakan Mika dan pola Requalnet atau Staronet dan Carlsberg yang pada pengerjaan manual yang sebelumnya telah dikerjakan oleh para praktikan geologi struktur tahun 2021. Oke, dalam menentukan titik-titiknya, kita dapat menggunakan tools ini untuk menentukan titik-titiknya. Dengan kita tahu dalam pengerjaan manual, kita dapat menentukan titik-titik persebaran titik-titik tersebut menggunakan pola Requalnet. Sehingga dalam kesempatan kali ini menggunakan software, kita dapat menggunakan tools sebagai berikut. Oke, kita klik saja. Oke, kita tunggu sehingga diperoleh titik-titik persebaran lipatan tadi sebagai berikut. Hampir sama dengan kita jika kita mengerjakannya menggunakan manual dengan mengplottingannya pada polar Equalnet. Selanjutnya kita rubah dulu menjadi contour preset sehingga akan memudahkan kita dalam menganalisis lipatan tersebut. Oke, setelah ini bahwa ini merupakan kontur dari data lipatan tadi sehingga didapatkan kenampakan sebagai berikut. Oke, selanjutnya hampir sama kayak yang kekar tadi. Awalnya kita tentukan dulu untuk maksimal 1 dan maksimal 2-nya. Saya menentukan bahwa maksimal 1 ini yang atas, untuk maksimal 2-nya yang bawah. Oke, kita klik terlebih dahulu untuk menjadi maksimal 1. Maksimal 1 berdasarkan data yang telah saya peroleh sekitar dengan strike-nya sekitar 91 dan dip-nya 56. Karena kita ini diharapkan output-nya berupa titik, sehingga kita hanya untuk visibility-nya menggunakan pole saja, sehingga untuk plane dan ID-nya kita hilangkan. Oke, sehingga diperoleh kita berikan nama terlebih dahulu, ini merupakan max 1. Oke, setelah itu visibility itu menjadi pole karena diharapkan outputnya berupa titik. Selanjutnya kita oke-kan saja. Oke. Oke, sehingga diperoleh titik maksimal 1 di sini. Selanjutnya kita melakukan hal yang sama pada untuk mencari maksimal 2 pada kontur yang selanjutnya. Saya peroleh bahwa untuk maksimal 2 ini sekitar 23858. Oke, kita berikan nama maksimal 2 dengan ketentuan visibility, pole, dan label karena kita mengharapkan output berupa titik saja. Maksimal 2 sehingga diperoleh penampakan sebagai berikut. Oke, selanjutnya kita membuat garis bantu yang akan memudahkan kita dalam menganalisis lipatan ini. Mata garis bantu tersebut sering disebut dengan griddle plane yang menghubungkan antara titik maksimal 1 dan titik maksimal 2 yang dihubungkan oleh garis bantu yang berupa griddle plane. Selanjutnya kita akan melakukan plotting untuk hal tersebut. Oke, kita paskan saja sesuai dengan Oke, berdasarkan data yang saya peroleh, berdasarkan analisis yang telah saya lakukan, untuk strike-nya kita peroleh sekitar 344 dan dip-nya 67, sehingga kita dapat memberikan nama griddle plane. Sesuai namanya,
Itu namanya griddle plane. Plane berarti output yang kita harapkan itu berupa plane. Berarti bukan pool, bukan titik. Berarti suatu garis atau suatu bidang. Sehingga kita harus menghapus poolnya untuk visibility-nya, terus kita menggantinya dengan plane. Sehingga data diperoleh tadi 344 dan 67 berupa griddle plane, sehingga terdapat penampakan sebagai berikut. Oke, setelah ini kita dapatkan penampakan berupa griddle plane yang menghubungkan maksimal 1 dan maksimal 2 dengan kedudukan 344,67. Selanjutnya, setelah ini kita menentukan sigma 2, sigma-sigmanya berupa sigma 1, 2, dan 3 untuk memudahkan kita dalam menganalisisnya. Sebelumnya dalam melakukan ini, kita tentukan sigma 2-nya terlebih dahulu. Oke, selanjutnya kita akan menentukan untuk sigma 2-nya. Untuk penentuannya sebagai berikut, kita tahu bahwa sigma 2 itu diperoleh dari hasil pole dari 90 derajat dari griddle plane. Hasil pole dari griddle plane sebesar 90 derajat. Sehingga diperoleh, kita ketahui dulu bahwa griddle plane ini pada kedudukan 344, strike-nya dan tip-nya 67. Oke, selanjutnya kita tentukan sigma 2-nya, kita melakukan plotting untuk sigma 2-nya sebesar 344,67. 344,67 sehingga diperoleh sigma 2-nya sebagai berikut. Kita berikan nama sigma 2. Karena hasil output yang kita inginkan berupa pole atau titik, bukan berupa garis atau plane. Sehingga kita harus untuk visibility-nya kita menceklis yang pole, untuk plane-nya kita hapus saja. Berarti sigma 2 dengan kedudukan 344,67 sebagai berikut. Oke, kita berikan warna yang berbeda sehingga dapat memudahkan kita dalam menganalisisnya. Kita berikan warna hitam untuk sigma 2-nya. Oke, sangat jelas sekali warna hitam. Selanjutnya kita harus menentukan sigma yang lainnya, yaitu sigma 1 dan sigma 3. Yaitu kita menggunakan tools bantuan berupa measure angel. Measure angel ini digunakan untuk menentukan kedudukan dari sigma 3-nya. Kita melakukan plotting terlebih dahulu. Kita paskan saja berada di tengah-tengahnya ini. 91,56. Terus kita samakan juga di sininya sekitar 238,58. Oke, diperoleh bahwa sudutnya sebagai berikut. Bahwa pada analisis kata tadi kita menggunakan yang atas, derajat yang atas. Namun pada analisis lipatan ini kita menggunakan derajat yang bawah, yaitu sekitar 72 derajat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa di antara Max 1 dan Max 2 merupakan sigma 1. Karena sudut di antara Max 1 dan Max 2 ini sekitar di bawah 90 derajat. Jika di atas 90 derajat, maka merupakan sigma 3. Oke, maka kita close saja. Kita
close. Selanjutnya, selanjutnya kita akan melakukan plotting untuk menentukan sigma 1 dan sigma 3-nya. Kita memerlukan bantuan berupa tools yang berupa pitch grid untuk menentukan sigma 1 dan sigma 3-nya. Sebelumnya kita ketahui terlebih dahulu untuk sigma 2-nya bahwa 344,67. Selanjutnya kita buat tools pitch grid-nya untuk menentukan sigma 1 dan sigma 3-nya. Bagi berikut 34,67. Oke, bentar. Oke, kita ulangi lagi. Kita gunakan tools untuk pitch grid-nya untuk menentukan sigma 1 dan sigma 3-nya sesuai dengan ketentuan, yaitu kedudukan dari sigma 2-nya yaitu 344,67 dengan dip-nya. Kita melihat dengan sudut yang di bawah ini, kita paskan saja kepada 344,67. Oke, kita peroleh yang tepat sekali 344 dengan dip 67. Sehingga dengan kedudukan ini kita akan memudahkan dalam menentukan sigma satunya yang berada di tengah-tengah dari max 1 dan max 2. Berdasarkan data yang telah saya peroleh ini, berdasarkan data yang telah saya hitung, berdasarkan data strike and dip pada analisis lipatan ini diperoleh untuk sigma satunya sekitar dengan strike 165 derajat dan dipnya 23. Maka lakukan plotting pada cradle plane sebesar 165 derajat dan dengan dip 23. 165 derajat itu sekitar di ini tepat sekali 165 derajat dan 23. Oke, kita berikan nama yaitu sigma 1. Karena hasil output yang kita inginkan berupa titik, bukan berupa plane atau bidang, sehingga kita perlu untuk visibility-nya berupa pole saja. Oke, kita klikkan saja yaitu sigma 1 terdapat pada kedudukan 165 derajat atau dengan dip 23 dengan visibility pole. Oke, sigma 1. Oke, perfect sekali. Kita rubah dulu untuk sigma satunya karena terdapat ketidaknyamanan warna. Kita ganti dengan warna hitam. Oke, kan saja. Oke. Selanjutnya, kita dapat menentukan sigma 1, yaitu kita tahu bahwa sigma 1 merupakan, kita menentukan sigma 3, mohon maaf. Kita tahu bahwa dalam menentukan sigma 3, yaitu kita tarik garis pada griddle plane ini sebesar 90 derajat dari sigma 1. Bebas kemana arah atas atau ke arah bawah. Jika ditarik ke arah atas, kita
peroleh bahwa di sini itu 27 jika ditarik ke arah bawah ini itu 254. 254 berarti kita tarik ke atas. Kita coba dulu lihat datanya. Kita lakukan perhitungan pada data ini. Diketahui bahwa sigma satunya berkedudukan strike 165 derajat. Berarti saya telah melakukan perhitungan bahwa untuk sigma 3-nya berarti di sekitar 255. Oke, selanjutnya kita lakukan plotting pada ini untuk melakukan analisis lipatan. 255 berarti jika ditarik ke atas berarti ketemunya di sini 254. Kita lakukan plotting terlebih dahulu. 254 berarti 255 di sini dengan 255 untuk strike-nya dan dip-nya sekitar 90 derajat. Dan berdasarkan data yang telah saya lakukan, kita berikan nama untuk sigma 3. Ya. Oke, misalnya karena output yang kita inginkan berupa titik saja, bukan berupa plane atau bidang, sehingga kita untuk visibility-nya hanya mengchecklist yang full saja. Oke, kita checklist yang full, sehingga diperoleh penampakan sebagai berikut. Sehingga telah diperoleh sigma 1, sigma 2, dan sigma 3-nya. Kita rubah dulu untuk warna sigma 3-nya agar selaras dan sama. Sehingga tidak menyebabkan perbedaan persepsi. Oke, kita rubah terlebih dahulu dengan warna hitam. Oke, selanjutnya kita hapus terlebih dahulu untuk tools yang kita gunakan dalam analisis lipatan ini dengan cara menghapus tools, delete all tools. Oke. Selanjutnya dapat diperoleh penampakan sebagai berikut, yaitu analisis lipatan berdasarkan data yang tadi yang dilakukan oleh para asisten praktikum struktur. Sebagai berikut diperoleh sigma 1, sigma 2, sigma 3, dan max 1, max 2 dengan kedudukan sebagai berikut sehingga dapat memudahkan kita dalam menganalisisnya. Untuk analisisnya akan saya taruh di laporan nanti. Oke, selanjutnya kita untuk memperindah tampilan dari ini, kita rubah warnanya terlebih dahulu untuk sebagai biar terkesan indah dan elegan. Kita rubah warna gradle plane-nya dengan warna merah. Kita oke-kan saja warna merah gradle plane. Oke, sigma 1, max 1, max 2, max 1 kita rubah dengan warna hitam biar kelihatan gagah. Selanjutnya kita rubah juga untuk max 2-nya dengan warna hitam biar selaras dan oke. Kita diperoleh penampakan sebagai berikut untuk analisis lipatan berdasarkan data praktikum geologi struktur yang telah disediakan oleh para asisten dengan legenda yang tertera di samping, namun ini kita harus menentukan legendanya sesuai dengan hasil yang telah kita peroleh dengan cara menceklis legend ini. Kita unchecklist dulu. Oke, selanjutnya kita checklist sehingga diperoleh kedudukan strike deep analisis lipatan berdasarkan data praktikum geologi struktur tahun 2021. Namun kita tahu bahwa kita memerlukan suatu plumb and trend, sehingga kita cari selanjutnya sehingga diperoleh dengan cara mengklik yang bawah ini kita untuk menentukan
Tadi kan diperoleh ini, setelah kita klik legend diperoleh legenda seperti ini untuk untuk legendanya. Sehingga namun kita dalam menganalisis lipatan ini kita memerlukan suatu trend and plan, sehingga kita menggunakan ini mengklik yang di bawah ini sampai trend and plan. Oke, ini ditemukan trend and plan-nya. Setelah itu, setelah diperoleh ini, kita tahu bahwa kedudukannya sebagai berikut. Setelah itu, kalian dapat mengaksesnya untuk menyimpannya, atau kalian juga dapat melakukan save image dengan cara file, export image file, lalu berikan nama sesuai dengan keinginan Anda. Oke, selanjutnya mungkin sudah selesai untuk pembahasannya. Oke, saya stop secara terlebih dahulu. Saya stop share. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang analisis lipatan pada kesempatan kali ini. Semoga ilmu yang dapat saya sampaikan dapat bermanfaat kepada kalian semua. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata maupun terdapat kata yang kurang berkenan. Saya Muhammad Rafi Taufikur Rahman mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita beralih ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang bidang sesar, yaitu gas fracture. Baik, kita lihat data dulu yang telah disediakan oleh asisten. Saya akan share screen terlebih dahulu. Oke, berikut merupakan data bidang sesar. Terdapat 3 struktur. Yang pertama ada gas fracture, yang selanjutnya ada gores garis atau sering kita sebut dengan striasi, yang selanjutnya ada drag fault. Namun pada kesempatan kali ini saya akan membahas terlebih dahulu tentang bidang sesar, yaitu dengan struktur gas fracture. Oke, diketahui bahwa bidang sesar memiliki kedudukan 145 dengan dip 43 dan gas fracture memiliki kedudukan strike 35 dan dengan dip 41. Oke, selanjutnya kita buka aplikasi software yang akan kita gunakan dalam melakukan analisis ini. Oke. Oke, saya akan share tampilan aplikasinya. Oke, untuk tampilan aplikasinya masih sama seperti pada video yang tadi, yang kekar dan lipatan. Awal mula kita setting terlebih dahulu untuk tampilannya menjadi strike, break, or dip. Oke. Oke, di sini sudah tertera. Lalu kita masuk ke counter preset. Namun hal ini berbeda dengan hal yang tadi waktu kekar dan lipatan. Namun pada gas fracture ini, bidang sesar ini langsung ke counter preset. Kita masuk di sini, oke. Lalu setelah ini diketahui bahwa tadi untuk data bidang sesar gas fracture sebagai berikut.
Oke, data bidang sesar dan gas fracture sebagai berikut. Kita catat terlebih dahulu, lalu nanti dilakukan pemelotingan pada aplikasi software. Oke, 145 dengan div 43, gas fracture strike 35 dengan div 41. Oke, selanjutnya kita melakukan kembali lagi ke aplikasi software untuk melakukan pemelotingan titik strike atau kedudukan. Oke, saya akan share screen. Selanjutnya kita add ini, klik ini untuk mendapatkan titik yang kita mau atau plane yang kita mau. Oke, klik di sembarang saja, nanti bisa diatur. Dengan ini kita tahu bahwa tadi kedudukannya bidang sesar atau fault plane sekitar 145 dengan div-nya 43. Kita beri nama fault plane atau bidang sesar. Sesuai dengan output yang kita inginkan, yaitu bidang, yaitu pemelotingan ini mengharapkan output berupa bidang plane, sehingga pada visibility kita memilih plane. Oke, 14543 dengan nama fault plane. Oke, untuk gambarnya sebagai berikut. Lalu selanjutnya kita melakukan pemelotingan tentang data gas fracture. Oke, kita klik lagi ini, lalu kita plotting ke sembarang tempat, lalu merubah angkanya dengan angka data yang telah diketahui pada gas fracture, data yang telah disediakan oleh asisten. 4135, strike 35, div-nya 41, kita beri nama gas fracture. Oke, untuk visibility-nya diharapkan output-nya ini plane, sehingga kita pilih plane. Oke, plane. Oke, terlebih dahulu kita merubah warnanya terlebih dahulu sehingga nanti tidak menimbulkan salah paham atau persepsi yang kurang, sehingga dapat dipahami oleh para penonton. Oke, diganti warnanya. Untuk gas fracture kita ambil warna blue. Kita okekan. Selanjutnya kita di sini kan terdapat dua garis, yaitu gas fracture dan fault plane. Kita tahu bahwa titik perpotongan ini yang telah kita pelajari pada praktikum geologi struktur, analisis bidang sesar, gas fracture, kita ketahui bahwa titik perpotongan ini merupakan sigma 2. Sehingga lalu langkah selanjutnya adalah kita melakukan plotting pada titik ini yang sering kita sebut titik perpotongan antara gas fracture dan fault plane. Oke, lakukan plotting. Setelah dilakukan plotting, didapat dengan kedudukan 269 dengan div-nya 63. Kita beri nama yaitu sigma 2. Soalnya kita tahu bahwa titik perpotongan ini merupakan sigma 2. Hal itu telah kita pelajari pada praktikum geologi struktur, analisis bidang sesar dengan struktur gas fracture. Oke, outputnya kita dengan visibility bukan print lagi, namun kita ambil full. Soalnya ini diambil titik perpotongannya itu. Oke, 269,63 diberikan nama sigma 2. Oke. Kita rubah warna terlebih dahulu menjadi warna hitam supaya lebih kelihatan dan dapat mudah untuk dianalisis. Oke, selanjutnya kita membuat akan saya lanjutkan. Kita share. Setelah kita menemukan fault plane, yang melakukan plotting gas fracture, ditemukan titik perpotongan ini yang kita sebut dengan sigma 2. Setelah itu kita melakukan full
atau pembuatan bidang bantu atau griddle plane dengan cara sebagai berikut. Kita klik add ini terlebih dahulu, lalu ditaruh di sigma 2. Dari kedudukan sigma 2 ketemu 269 dan dengan div 63 diketahui bahwa kedudukan sigma 2 tadi telah ditentukan 269 untuk strike-nya dan 63 untuk dip-nya. Kita paskan saja, melakukan plottingan, terus kita berikan nama ini griddle plane atau sering kita sebut dengan garis batu. Untuk e-visibility-nya, untuk hasil yang penampakan yang akan kita inginkan, yaitu bukan full lagi, namun kita menginginkan tentang plane, untuk plane. Oke, kita oke saja 269,63. Oke, griddle plane sudah didapatkan. Oke, selanjutnya kita tahu bahwa kita telah belajar tentang analisis sesar dengan struktur gas fracture pada praktikum belajar struktur. Kita tahu bahwa perpotongan antara griddle plane dengan gas fracture merupakan sigma 1. Sehingga kita dapat melakukan plotting pada titik perpotongan antara griddle plane dan gas fracture sebagai berikut. Lakukan Oke, 163 berdasarkan data yang telah saya peroleh. 163, 162, 163 untuk strike-nya dan 62 untuk tip-nya. Kita berikan nama ini adalah sigma 1. Lalu untuk visibility-nya, untuk yang kita inginkan di dalam hal ini yaitu untuk titik saja, sehingga kita full, bukan lagi plane. Oke, 163, 62. Oke kan saja. 163, 62 dengan nama sigma 1. Oke. Kita rubah warnanya terlebih dahulu jadi warna hitam biar selaras dengan sigma 2-nya. Oke, kita telah rubah warna. Selanjutnya kita mencari sigma 3-nya. Untuk mencari sigma 3 kita menggunakan tools. Tools-nya berupa pitch grid. Oke, pitch grid-nya taruh di sigma 2 dengan kedudukan 269 dengan dip-nya 63. Sebentar. Baik, saya akan ulangi untuk plottingan pitch grid-nya, yaitu dengan kedudukan 269 dengan dip 63. Ini disesuaikan dengan di titik sigma 2-nya. Kita sesuaikan terlebih dahulu. Oke, sudah sesuai 269,63 dapat kita baca di sini. 269,63 untuk sigma 2. Oke, selanjutnya kita untuk mencari sigma 3, yaitu sigma 3 adalah titik yang memiliki jarak antara sigma 1 sebesar 90 derajat. Jadi kita harus menarik sepanjang garis griddle plane sebesar 90 derajat. Kita perbesar terlebih dahulu untuk memudahkan. Ini pitch grid ini memudahkan kita dalam menghitung untuk menganalisis dan menentukan sigma 2, yaitu dengan tiap-tiap garis ini mewakili 5 satuan. Oke, kita tentukan terlebih dahulu. Oke, kita add line ini sigma 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, ditemukan dengan dengan titik 34 dan 42. Kita berikan nama yaitu sigma 3. Dengan visibility yang kita harapkan yaitu plane, full, bukan plane lagi. Soalnya ini
titik sigma 3. Oke, 34 dan 42 untuk strike dan dip-nya. Oke, kita okekan saja. Oke, kita rubah dulu untuk warna dari sigma 3-nya. Biar sama dengan warna sigma yang lainnya. Kita okekan saja. Setelah itu kita dapat memperoleh sebuah sigma 1, sigma 2, dan sigma 3. Terdapat penambahan sebagai berikut, terdapat penambahan base fracture-nya, terdapat garis fault plane, griddle plane, serta terdapat titik sigma 1, sigma 2, sigma 3. Oke, setelah itu kita dapat menghapus tools-nya. Kita dapat menghapus tools-nya sehingga didapatkan penampakan sebagai berikut. Untuk analisis bidang sesar dengan struktur gas fracture dengan bidang sesar dengan kedudukan 145 untuk strike-nya dan untuk dip-nya 43, serta gas fracture memiliki kedudukan untuk strike-nya 35 dan untuk dip-nya 41. Selanjutnya di sini terdapat legenda. Namun kita harus terlebih dahulu men-unchecklist legenda di sini untuk mengetahui legenda dari tampilan ini. Hasil yang telah kita kerjakan tadi. Oke, kita unchecklist dulu. Oke, selanjutnya kita checklist lagi sehingga diperoleh data sebagai berikut. Ini untuk strike dip-nya, namun untuk menganalisis bidang sesar dengan struktur gas fracture, kita harus menentukan untuk trend and plunk-nya, sehingga kita dapat mengaksesnya dengan mengklik di bagian ini, sehingga sampai ke trend and plunk, sehingga didapatkan trend and plunk sebagai berikut untuk legendanya. Ini merupakan legenda dari struktur ini. Oke, selanjutnya kita dapat melakukan screenshot atau kita dapat pula melakukan penyimpanan. Namun di sini saya ingin mengajarkan terlebih dahulu. Tadi kan waktu penarikan sigma 3 itu kita menggunakan garis-garis. Namun kita juga bisa menggunakan pengurangan dari nilai sigma 1 dikurangi 90 lalu ditambah dengan 30 derajat. Oke, selanjutnya kita melakukan save terlebih dahulu filenya dengan cara file, export, dan export image, lalu nanti kita dapat mengetahui filenya dan kita dapat menentukan nama yang sesuai dengan nama yang kita inginkan untuk file ini. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan perihal analisis bidang sesar dengan struktur gas fracture. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Kita akan membahas pembahasan selanjutnya, yaitu bidang sesar dengan struktur penyerta berupa gores garis atau sering kita sebut dengan striasi. Oke, kita buka terlebih dahulu data yang telah disediakan oleh para asisten. Data yang telah disediakan berupa berikut. Diketahui bahwa bidang sesar dan gores garis yang struktur penyertanya. Kita diketahui bahwa bidang sesar memiliki kedudukan untuk strike-nya 227 dan untuk dip-nya 44. Serta untuk gores garis memiliki kedudukan N246E. Pasti Anda bertanya-tanya, mengapa tidak ada dip-nya? Hal itu dikarenakan ini merupakan tren, sehingga bukan bidang, sehingga mengakibatkan tidak ada dip. Oke, berdasarkan data ini, data bidang sesar ini, dan data garis-garis ini, dapat kita lakukan analisis bidang sesar dengan struktur penyerta garis-garis pada aplikasi software. Analisis ini hampir sama dengan analisis yang kita lakukan pada pekerjaan manual menggunakan Mika dan Sreonet.
yang berbagai macam tersebut. Oke, diketahui bahwa bidang sesar ini dan garis-garis ini kita catat terlebih dahulu. Oke, setelah kita catat untuk diketahui bidang sesar dan garis-garisnya, kita beralih ke aplikasinya, softwarenya. Oke, kita ke softwarenya terlebih dahulu. Softwarenya masih sama yang saya gunakan sebelumnya. Kita masih menggunakan software yang sama. Oke, langkah pertama adalah kita rubah terlebih dahulu untuk project settingnya menggunakan strike right div. Oke, selanjutnya di-OK-kan saja. Misalnya kan biasanya kita ke sini dulu vector preset. Namun pada saat ini kita langsung ke counter preset untuk melakukan analisis. Oke, sebagai berikut diketahui kan bahwa tadi untuk bidang sesarnya atau fault plane-nya diketahui berkedudukan N227E dengan div 44. Lalu kita melakukan plotting bebas, kita terserah di mana aja, terus kita rubah angkanya jadi 227 dengan divnya 44. Lalu untuk namanya kita berikan nama fault plane. Oke, selanjutnya untuk visibility-nya adalah untuk hasil yang kita inginkan adalah berupa plane atau bidang atau garis, sehingga untuk visibility-nya kita uncheck yang pole dan ID-nya kita uncheck, namun kita pilih yang plane. Oke, setelah itu kita cek data terlebih dahulu untuk di strike-nya 227, untuk div-nya 44, file plane, kita oke-kan saja. Oke, selanjutnya kita membuat struktur penyertanya yaitu berupa garis-garis atau striasi. Untuk pembuatan striasi, kita tidak dapat menggunakan ini, add user plane, karena striasi merupakan tidak ada div-nya. Jadi kita pada kesempatan kali ini menggambarkan tren, bukan bidang. Jadi kita tidak bisa menggunakan ini, namun kita akan menggunakan pada tools ini, kita pilih yang trend line, lalu kita klik bebas saja, lalu kita ganti menjadi N246E, lalu kita oke. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pembuatan griddle plane yang pertama, yaitu dengan cara meletakkan titik pada titik perpotongan antara fault plane dan garis-garis, sehingga akan diperoleh griddle plane yang pertama. Oke, kita perlihatkan saja. Diperoleh titik 33672. Oke, 33672 kita berikan nama griddle plane. Oke, untuk hasil yang kita inginkan adalah berupa plane, maka kita klik yang plane. Oke, griddle plane kita karena warna-warna ini memiliki kesamaan yang bersama, maka kita rubah terlebih dahulu untuk plane-nya kita rubah menjadi warna hitam. Oh, warna merah saja. Warna hitam digunakan pada Sigma. Oke, setelah ini kita tahu bahwa pada praktikum sebelumnya kita telah mempelajari bahwa Sigma 2 merupakan titik perpotongan antara fault plane dan radial plane atau garis bantu. Sehingga titik ini dapat kita simpulkan bahwa titik ini menjadi Sigma 2 karena titik ini merupakan titik perpotongan antara fault plane dan radial plane. Oke, kita perlihatkan saja untuk Sigma 2-nya. Kita 8151. Oke, kita Sigma 2. Untuk visibility-nya kita menggunakan pole karena ini berupa titik. 8151 Sigma 2. Oke.
Oke, kita rubah warna sigmanya lebih dalam jadi hitam. Setelah berubah warna jadi hitam, kita membuat gradial plane yang kedua, yaitu dengan cara melakukan plotting pada titik sigma 2 ini sebesar titik ini kan berada pada kedudukan 8151 ya, 8151. Lalu kita buat gradial plane yang kedua pada titik ini. Gradial plane 2. Untuk anunya kita ambil plane 8151 gradial. Oke kan saja. Gradal plane. Maaf saya ada typo. Gradal plane. Oke, setelah kita peroleh dua gradal plane ini, gradal plane 1 dan gradal plane 2, selanjutnya kita mencari sigma 1. Soalnya kita sudah mengetahui bahwa sigma 2-nya di sini. Lalu untuk mencari sigma 1 yaitu dengan cara sebenarnya kita telah pelajari bahwa sigma 1 adalah sigma yang memiliki jarak sebesar 30 derajat dari titik perpotongan antara fault plane dengan garis radial plane 2. Oke, kita plotkan terlebih dahulu. Untuk garisnya kan di sini untuk radial plane. Titik perpotongan antara fault plane dan radial plane 2. Yang pertama yang harus kita lakukan untuk garis sigma 1 adalah membuat tools yang berupa pitch grids. Ini kita buat 8151. Kita paskan terlebih dahulu. Oke, kita paskan 8151. Oke, selanjutnya setelah itu kita berpisah terlebih dahulu untuk memperjelas untuk menentukan sigma satunya. Kita add line terlebih dahulu. Ini merupakan titik perpotongannya. Lalu kita dapat menentukan titik sigma satunya 30 derajat mengarah ke pusat. Berarti mengarah ke sini ya, bukan mengarah ke sana. Berarti mengarah ke sini sebesar 30 derajat pada garis gradal plane. Kita hitung terlebih dahulu 1, 2, 3. Kita peroleh sebesar 311,52. Nah, div-nya 52. Kita berikan nama itu sigma 1 dengan visibility flow pool. Karena yang kita menggunakan satu titik 31152 pool ke sigma 1. Oke, kita rubah warnanya terlebih dahulu menjadi warna hitam karena semuanya warna hitam. Oke. Selanjutnya kita telah mempelajari pada praktikum biologi struktur sebelumnya kita tahu bahwa untuk menentukan sigma 3 kita dapat menentukannya dengan menggunakan menghitung jarak dari sigma 1 pada garis radial plane sebesar 90 derajat. Oke, kita uploadkan terlebih dahulu sebesar 90 derajat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Diperoleh sebagai berikut 19662. Oke, berarti ini untuk sigma 3. Untuk visibility-nya saya
Karena ini berupa titik, sehingga visibility-nya kita menggunakan full. Dengan kedudukan strike-nya 196 dan deep-nya 62. Kita oke-kan saja. Oke, sigma 3 kita ketahui. Rubah warna sigma 3 terlebih dahulu. Sebelumnya, saya akan memberikan informasi terlebih dahulu bahwa setiap garis ini memiliki jarak 5 satuan atau 5 derajat. Jadi dalam menghitung sigma 3 kita dapat menggunakan dua cara. Yang pertama menggunakan garis ini atau pitch grid ini yang sudah saya jelaskan tadi. Yang kedua adalah menggunakan cara mengurangi strike dari strike yang dimiliki oleh sigma 1 dikurangi 90 derajat, terus dikurangi lagi 30 derajat. Oh, berarti strike dari sigma 1 akan dikurangi 120 derajat. Oke, selanjutnya sudah diperoleh semua kedudukan sigma 1, sigma 2, dan sigma 3-nya, dan diperoleh penampakan plot plane, griddle plane, dan griddle plane 2. Selanjutnya kita beralih ke yang selanjutnya. Ini sudah diperoleh bahwa garis-garisnya sebagai berikut. Lalu kita hapus terlebih dahulu. Untuk speed grid-nya, pasti ini garis-garisnya akan terhapus juga. Nanti kita buat lagi. Kita delete all tools terlebih dahulu. Oke, terhapus. Kita buat lagi trend line. Klik bebas saja, dan klik 246. 246 kita oke-kan saja. Oleh sebagai berikut. Oke, kita perkecil terlebih dahulu. Oke. Sekarang kita sudah melakukan analisis dan identifikasi pada bidang sesar dengan struktur penyerta berupa garis-garis atau striasi. Ini merupakan striasinya. Ini merupakan bidang sesarnya dan diketahui dan dapat kita tentukan untuk sigma 1, sigma 2, dan sigma 3-nya kita sudah memperolehnya. Selanjutnya kita dapat menganalisisnya dengan menggunakan tren dan pelang. Untuk melakukan hal tersebut kita memerlukan legenda. Legendanya kita rubah terlebih dahulu dari yang ini menjadi yang legenda dari ini. Kita rubah dengan cara klik ini terlebih dahulu, klik legend, klik lagi, maka diperoleh strike and dip sebagai berikut. Dan dalam melakukan analisis bidang sesar dengan struktur penyerta garis-garis, kita menggunakan tren dan pelang, sehingga kita dapat melakukan sebagai berikut, mengklik bagian sini, terus sampai tren dan pelang. Oke, selanjutnya setelah kita peroleh ini, maka kita dapat melakukan analisis tentang bidang sesar dengan struktur penyerta berupa garis-garis. Selanjutnya kita dapat meng-access-nya, atau kita dapat pula dengan menyimpannya file, terus export image file, nanti versinya JPG, lalu berikan nama sesuai dengan keinginan kalian. Setelah itu selesai mungkin pembahasan yang dapat saya sampaikan mengenai bidang sesar dengan analisis bidang sesar dengan struktur penyerta berupa garis-garis. Sampai di sini saja. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk melakukan pembahasan tentang analisis bidang sesar dengan struktur penyerta berupa drag fault. Analisis ini sudah kita lakukan secara manual pada praktikum geologi struktur sebelumnya dengan menggunakan Mika dan Treonet. Namun pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba hal baru menganalisis bidang sesar
dengan struktur penyerta berupa drag fault menggunakan aplikasi software. Baik, kita lihat terlebih dahulu untuk datanya yang telah diberikan oleh Asisten Praktikum Geologi Struktur tahun 2021. Oke, di sini diketahui bahwa terdapat bidang sesar dan drag fault. Bidang sesar memiliki kedudukan dengan strike 235 dan dip-nya 43, sedangkan untuk drag fault memiliki kedudukan untuk strike-nya 108 dan dip-nya 56. Kedua data ini akan digunakan untuk menganalisis dan mengidentifikasi bidang sesar dengan struktur penyerta berupa drag fault yang akan dilakukan dan dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi software DIP. Oke, selanjutnya kita beralih ke aplikasinya. Kita buka aplikasinya terlebih dahulu. Saya akan share screen kembali. Oke. Oke, ini adalah aplikasinya. Aplikasinya tetap sama yang seperti dari awal kita gunakan tadi. Langkah pertama tetap sama, yaitu merubah project setting terlebih dahulu dari deep direction menjadi strike deep. Oke, setelah dirubah, selanjutnya klikkan OK saja. Oke, setelah dirubah ini strike deep. Selanjutnya kita beralih ke counter preset. Oke, kita klik saja counter preset untuk melakukan analisis bidang sesar dengan struktur penyerta berupa drag fault. Kita klik saja. Oke, tampilannya sebagai berikut. Berdasarkan data yang telah diketahui tadi, kita akan gunakan data tersebut untuk analisis dalam hal ini. Hal yang pertama harus kita lakukan adalah melakukan plotting data-data yang diketahui tadi. Yang pertama, kita lakukan plotting untuk bidang sesarnya atau fault plane-nya. Kita klikkan bebas saja, kita klik terlebih dahulu, kita klik bebas, kita rubah menjadi sesuai dengan data yang diketahui. Untuk strike-nya, fault plane-nya 235 dan dip-nya 43. Kita beri nama fault plane atau bidang sesar. Visibility yang kita inginkan adalah berupa plane atau garis atau bidang, sehingga kita uncheck yang full dan yang ID-nya, sehingga diketahui bahwa fault plane dengan strike-nya 235 dan dip-nya 43. Setelah visibility plane, kita klikkan OK saja. Oke. Proses sebagai berikut. Lalu selanjutnya kita melakukan plotting hal yang diketahui yang kedua, yaitu drag fault. Klik ini terlebih dahulu, lalu bebas di mana saja, lalu input data drag fault-nya yaitu dengan strike 108 dan untuk dip-nya 56. Oke, setelah itu beri nama terlebih dahulu bahwa ini drag fault. Oke, drag fault dengan strike 108 dan dip 56. Untuk visibility-nya plain, oke. Baik, kita klik saja. Baik, kita rubah terlebih dahulu untuk warnanya untuk memudahkan kita dalam melakukan analisis. Untuk fault plane-nya kita rubah warna merah. Dan untuk drag fault-nya kita rubah menjadi warna biru. Blue. Oke, blue. Selanjutnya, titik. Di sini yang terdapat dua garis yang memiliki bank berpotongan pada titik ini. Titik perpotongan antara fault plane dengan drag fault berdasarkan hal yang telah kita pelajari pada praktikum struktur tahun 2021, kita ketahui bahwa titik perpotongan antara fault plane dan drag fault ini merupakan titik sigma 2, sehingga dapat kita lakukan plotting sebagai berikut. Titik sigma 2 dengan diperoleh kedudukan 35863, kita berikan nama sigma 2.
3853 karena hasilnya yang akan diinginkan berupa pol atau titik. Jadi kita uncheck yang plane-nya, kita checklist yang polnya. Sehingga akan menghasilkan titik 35863 sigma 2. Oke, guys. Baik, selanjutnya kita okekan saja. Oke, kita rubah warnanya terlebih dahulu untuk sigmanya. Oke, setelah dirubah, kita melakukan pol pada sigma 2 ini sebesar 90 derajat. Lakukan pol tersebut. Oke, 35863 datanya. Oke, lakukan pol dengan nama Gradle Plane. Oke. Kalau ini plane karena visibility-nya diharapkan yang plane dia harus dihasilkan yang plane, maka kita checklist yang plane 35863 ini sesuai dengan kedudukan sigma 2-nya. Oke, setelah kita masukkan datanya ini gradial plane 35863, kita oke. Dihasilkan bentukan sebagai berikut. Oke, selanjutnya setelah membuat radial plane, kita akan membuat titik untuk mencari sigma-sigma yang belum diketahui, yaitu sigma 1 dan sigma 3. Untuk membuat sigma tersebut, kita awali dengan membuat sigma 3 aksen terlebih dahulu. Berdasarkan materi yang telah saya pelajari pada praktik multistruktur, untuk membuat sigma 3 aksen, yaitu memplotkan titik pada titik perpotongan antara radial plane dengan drag fault. Berarti titik ini dapat disimbolkan bahwa titik sigma 3 aksen. Jadi kita lakukan plotting terlebih dahulu. Untuk titik sigma 3 aksennya didapatkan 23946. Oke, 23946 kita berikan nama ini sigma 3 aksen. Oke, 23946. Kita visibility-nya kita rubah ke pol karena kita mengharapkan satu titik bukan satu plane atau bidang. Oke, pol 23946 sigma 3 aksen. Oke. Oke, kita rubah warnanya terlebih dahulu menjadi warna hitam biar selaras. Oke, selanjutnya kita membuat atau mencari sigma 3-nya. Hal itu dapat digunakan dengan cara menggunakan bantuan tools, yaitu berupa page grid. Kita perlukan terlebih dahulu pada sigma 2 ini pada 358 dengan div-nya 63 dapat kita lihat pada bagian ini. Di sini dapat kita lihat untuk itunya, untuk strike and div-nya dapat kita tentukan untuk 35863. 35863 kita lakukan plottingan ulang untuk 35863. Oke. Kita lakukan plottingan ulang untuk 35863. Kita paskan terlebih dahulu. Oke, pas 35863. Selanjutnya, setelah ini kita dapat menentukan titik dari sigma 3-nya, yaitu dengan cara menarik titik sejauh 30 derajat
dari titik sigma 3 aksen. Oke, kita perbesar terlebih dahulu untuk memudahkan kita dalam pemplottingan sebesar 30 derajat. 1, 2, 3. Yaitu sekitar 258, 72. Oke, kita berikan nama ini adalah sigma 3. Untuk visibility-nya ambil pol aja karena ini titik. Oke, 25872 pol. Oke, sigma 3. Kita rubah warnanya terlebih dahulu. Jadi warna hitam. Oke. Setelah itu, untuk menentukan sigma satunya, kita awali dengan menentukan sigma 1 aksen terlebih dahulu, yaitu dengan menghitung titik sejauh 90 derajat dari titik sigma 3 aksen pada radial plane. Oke, kita pelotkan terlebih dahulu 90 derajat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, yaitu sekitar 107 dengan dipnya. Kita ulangi lagi untuk perhitungannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, kita peroleh pada titik berikut 107,57. Oke, kita berikan nama sigma 3 aksen. Oke, kita untuk visibility-nya tetap full karena ini melambangkan titik. Visibility 21757 untuk strike dan dip-nya. Oke, kita okekan saja untuk sigma. Oh, ini namanya sigma 1 aksen. Menggunakan sigma 1 aksen. Oke, 1757. Oke. Oke, kita rubah dulu warnanya. Jadi warna hitam biar selaras. Setelah itu kita hitung 90 derajat dari titik sigma 3, maka akan diperoleh titik sigma satunya. Atau dapat juga menghitung dari titik sigma 1 aksen, ditarik ke bawah sebesar 30 derajat, maka diperoleh titik sigma satunya. Namun kita akan menggunakan dari bawah sini. Kita akan melakukan plotting. Jadi ini kan 30 derajat, jadi kita tinggal nambah 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Peroleh 100. Peroleh pada daerah ini yaitu dengan kedudukan 135 dengan dip-nya 35. Ini disebut sigma 1. Oke, full visibility-nya full untuk 135 strike-nya dan 35 untuk dip-nya sigma 1. Oke. Kita rubah warnanya terlebih dahulu biar pas dan selaras. Oke, kita rubah warnanya menjadi hitam. Baik, setelah
Setelah melakukan pemelotingan semua dan diperoleh sigma 1, sigma 2, dan sigma 3-nya, kita hapus tools-nya, yaitu kita hapus speed grid-nya, delete all tools. Oke. Sehingga diperoleh penampakan sebagai berikut dengan bidang fault plane-nya ini, drag fault-nya ini, grid plane-nya ini, sehingga diperoleh titik sigma 1, sigma 2, dan sigma 3. Oke, kita perkecil terlebih dahulu untuk melihat legendanya. Legenda ini harus dirubah terlebih dahulu, berdasarkan data ini dengan cara klik legend, uncheck terlebih dahulu, lalu checklist lagi, sehingga diperoleh data sebagai berikut. Ini masih strike right and deep. Namun dalam menganalisis bidang sesar dengan struktur penyerta berupa drag fault dapat kita gunakan analisis menggunakan trend dan plang, sehingga dapat dilakukan dengan cara mengklik bagian sini pada bagian sampai menemukan trend dan plang. Oke, kita temukan trend dan plangnya ini. Setelah ditemukan datanya ini, kita dapat melakukan pengfotoan atau penjepretan hasil pekerjaan kita dengan cara meng-SS, atau kita juga dapat menyimpan hasil pengerjaan kita dengan cara diklik file, ini export image file, lalu formatnya JPG, lalu untuk penamaan file terserah sesuai keinginan kalian. Oke. Untuk analisis bidang sesar dengan struktur penyerta berupa drag fault, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata. Baik, saya akan kembali untuk tidak share screen kembali. Saya tutup untuk share screen-nya. Kita stop share terlebih dahulu. Oke, baik. Terima kasih kepada para pemirsa dan para penonton yang telah menonton video ini, serta terima kasih pula kepada para asisten geologi struktur tahun 2021 Departemen Teknik Geologi Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, serta terima kasih kepada teman-teman Angkatan Teknik Geologi 2020 Departemen Teknik Geologi Fakultas Teknik Universitas Diponegoro. Terima kasih telah membantu dan menyukseskan rangkaian acara untuk menyelesaikan tugas praktikum geologi struktur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dalam kajian ini kita sudah melakukan analisis terhadap 5 struktur geologi. Semoga ilmu yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Serta dari saya, Muhammad Rafi Taufik Rahman, mohon maaf jika terdapat kesalahan kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.